Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pak Khairul dalam channel kita CMC Choi Media Center, yaitu channel yang membahas tentang media pembelajaran, tutorial, unboxing, review, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mengajak kalian untuk belajar tentang pelajaran sejarah, yaitu kelanjutan materi tentang masuknya agama Islam di Indonesia, seperti yang video saya yang ini. Ini dia video sebelumnya yang menjelaskan tentang teori masuknya agama Islam, proses islamisasi, dan tokoh-tokoh Wali Songo. Masih ingat kan guys? Hari ini kita akan membahas tentang Kesultanan Islam. Kesultanan Islam di Indonesia dengan subtema Kesultanan Samudra Pasai adalah materi sejarah Indonesia kelas 10 semester genap. Kesultanan Islam di Indonesia. Adapun nanti kesultanan-kesultanan yang akan saya jelaskan yaitu Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, Kesultanan Goa dan Talo, serta terakhir yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Oh ya, untuk masa Islam, nama kerajaan kurang tepat untuk digunakan karena pemimpin kerajaan Islam adalah sultan, sehingga lebih tepat disebut kesultanan. Ini berbeda kalau pengaruh Hindu-Buddha, disebut kerajaan karena dipimpin oleh seorang raja. Oke, paham ya guys? Langsung aja ke topik materi Kesultanan Samudra Pasai. Jika kita belajar tentang Kesultanan Samudra Pasai, pasti tahu dong tempatnya di mana? Pesisir pantai Sumatera bagian utara, Pak. 100. Betul. Oke, pintar. Nah, kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai ini terletak di pesisir pantai Sumatera bagian utara, atau lebih tepatnya di daerah Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Waktu berdiri yaitu tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi. Sumber sejarah. Sumber yang pertama tentang Kesultanan Samudra Pasai ini berasal dari luar, yaitu berita Marco Polo. Marco Polo yang pernah singgah di daerah Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Dia menjelaskan bahwa ada sebuah kesultanan yang bernama Pasai, atau nama lainnya adalah Samudra Pasai. Berikutnya yang kedua, berita dari Tom Pires dalam bukunya Summa Oriental tahun 1512 sampai 1515, di mana Tom Pires ini menyatakan bahwa dia menemukan adanya sebuah kerajaan besar yang namanya adalah Samudra Pasai. Sumber sejarah yang ketiga yaitu ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi.
Sultan Malik As-Saleh adalah sultan pertama dari Samudra Pasai, di mana batu nisan ini bermotif Gujarat. Berikutnya kisah perjalanan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta adalah seorang musafir dari Maroko yang singgah di Sumatera. Dia juga menceritakan tentang kisah perjalanannya di pesisir Sumatera, dan dia menemukan yang namanya Kesultanan Samudra Pasai. Berikutnya raja-raja yang memerintah Kesultanan Samudra Pasai. Raja yang pertama yaitu Marasilu, atau nama gelarnya yaitu Sultan Malik As-Saleh. Dia adalah raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang memerintah 1262 sampai 1297 Masehi. Pada waktu masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh, Kesultanan Samudra Pasai, di masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional, dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya. Selain lada, Kesultanan Samudra Pasai juga mengekspor sutra, kapur barus, dan menjalin hubungan baik dengan Cina dan India. Hal ini dapat diketahui dari sejarah dinasti Huangyang yang mengabarkan bahwa Samudra Pasai telah mengirim utusan ke Cina yang bernama Sulaiman dan Samsudin. Raja kedua Kesultanan Samudra Pasai yaitu Sultan Muhammad As-Sahir, di mana beliau memerintah 1297 sampai 1326. Pada waktu masa kekuasaannya, beliau menggantikan ayahnya yaitu Sultan Malik As-Saleh. Pada waktu kepemimpinan Sultan Muhammad Malik As-Sahir ini pertama kalinya diperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1297. Mata uang ini merupakan kepingan emas yang memiliki diameter 10 mm dan besar sekitar 0,6 gram. Sisi atas bertuliskan nama Muhammad Malik As-Sahir dan sisi bawah bertuliskan Al-Sultan Al-Adil, yang artinya Sultan harus memberi keadilan terhadap masyarakat. Raja ketiga yaitu Sultan Mahmud Malik As-Sahir yang memerintah Kesultanan Samudra Pasai 1326 sampai 1347, di mana pada waktu masa beliau berkuasa, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan. Ini dikarenakan pada waktu beliau berkuasa, Kesultanan Samudra Pasai mengalami kemajuan dan terkenal sebagai Kesultanan dagang yang maju. Di tempat ini banyak dijumpai para pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah, terutama lada. Selain itu, Kesultanan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang dari Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina. Kesultanan Samudra Pasai ini memiliki raja terakhir yaitu Sultan Zaid Abidin yang memerintah 1512 sampai 1524, di mana pada waktu masa pemerintahannya tahun 1521 Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat.
Angkatan perang Portugis yang lebih kuat akhirnya dapat berhasil menaklukkan Kesultanan Samudra Pasai. Berikut ini adalah silsilah raja-raja Kesultanan Samudra Pasai, mulai awal sampai akhir. Dimulai dari Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad, Sultan Mahmud, sampai Sultan Zaid Al-Abidin. Berikutnya, faktor berkembangnya Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai ini didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang pemimpin angkatan laut dari Mesir tahun 1128 Masehi. Siapakah Nazimuddin Al-Kamil ini? Ia adalah seorang pemimpin angkatan laut dari Mesir yang mendirikan kesultanan di Pulau Sumatera bagian utara. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Faktor yang kedua, Kesultanan Samudra Pasai ini memiliki letak yang strategis, di mana pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Kesultanan Samudra Pasai ini sudah berhasil menguasai Selat Malaka karena berada dekat dengan Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional yang menghubungkan India dan Cina, serta juga sebagai pelabuhan transito, yaitu transitnya beberapa kapal untuk selanjutnya melaksanakan pelayaran. Faktor yang ketiga yaitu komoditi perdagangan adalah lada, kapur barus, dan emas. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Kesultanan Samudra Pasai menjadi perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya adalah lada. Selain lada, Kesultanan Samudra Pasai juga mengekspor sutra dan kapur barus serta emas. Berikutnya, faktor perkembangan yang keempat yaitu sudah mengenal alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Sebelumnya tadi pada waktu masa Sultan Muhammad Malik As-Sair untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Faktor kemunduran Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai ini mundur atau runtuh ada dua faktor, yaitu yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai ini diserang oleh Portugis, yaitu pada waktu masa pemerintahan Sultan Zaid Al-Abidin. Faktor yang kedua yaitu adanya perebutan kekuasaan dan perang saudara, di mana perang tersebut dilakukan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, yaitu Raja Kesultanan Aceh Darussalam, di mana dia di sini mengambil alih kekuasaan dari Kesultanan Samudra Pasai. Hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik Kesultanan Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang Kesultanan Samudra Pasai yang merupakan kesultanan pertama atau tertua Islam yang ada di Indonesia. Semoga dari keterangan tadi dapat memberikan gambaran mengenai Kesultanan Samudra Pasai yang besar karena faktor yang memiliki letak strategis di Selat Malaka,
suatu kesultanan yang dipimpin oleh raja yang sangat terkenal dan maju. Semoga materi tentang Kesultanan Samudra Pasai yang sedikit ini bisa kalian kembangkan lagi dengan cara belajar dari buku-buku materi, penjelasan guru kalian, Google, atau berbagai macam sumber yang lain. Intinya, teruslah belajar agar kita memiliki wawasan yang luas tentang dunia ini. Gapai cita-citamu untuk meraih kesuksesan. Salam sukses untuk kalian semua. Amin. Jangan lupa di mana tempat untuk belajar sejarah, yaitu di channel CMC Choi Media Center. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.